Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bakal lanjut ya. Sekarang kita bakal bahas ini ya, basic automation. Kita bikin inventory-nya. Yang pertama, basic inventory. Oke, Helix. Kemudian di sini ada catatan. Kita bakal bikin seperti comment example buat dokumentasi kita cara running itu di MOTD di jam host. Oke, ini dia. Oke. Terus kita juga harus bikin dia by user root dari jam host dan gak butuh apa-apa. Oke lah. Sepertinya sudah. Sekarang kita coba bikin tesnya. Nah, buat bikinnya sekarang pertama kita harus install OpenSSH dulu di setiap servernya. Kalau kita lihat netstart ntel unp. Oh, ini pt install netstart. Terus oke, ini saya DVD saya belum masuk ya. Ini kita masukin DVD saya. DVD-nya saya pakai DLBD ya. Oke. DLBD yang 12, kalian tinggal browse saja nanti. Nah, nih saya pakai DLBD 12 nih. Oke. Sorry, belum kita connect. Setting. Nah, ini udah masuk ISO DLBD-nya. Cek saja dua connected dan connected at power. Jadi dia selalu ada di kita. Oke, nah, tunggu enter. Oke, dia baru install. Ini sepertinya juga sama. Kita install NetTools dulu ya, karena saya pengen ngecek ini. Oke, ini belum ada port 22 running. Ini kita benerin dulu DVD-nya. Kayaknya semuanya belum masang DVD deh. Ya belum. Oke. VM drive, sistem operasi. Oke. Saya pakai Debian DLBD 12.4 ya. Oke, pt install NetTools. Oke, ini juga sama. Ini sebenarnya masih preparation juga nih sebenarnya. Oke, browse VMware operasi. Oke, sepertinya sudah. Oh ya, ini juga sekalian butuh ya. Setting yang jam hostnya. Oke, sudah. Oke, ini juga ada install NetTools. Nah, sekarang kita cek di sini belum running port 22 buat OpenSSH. Jadi nanti kita bakal repotnya pakai SSH server. Caranya gimana? Kita installnya di root ya. Kalau mau ke root kalian bisa pakai SU seperti itu. Kemudian passwordnya. Oke. Di sini berarti apt install OpenSSH server. Yes. Tunggu sebentar. Oke, netstart. Oke, udah running nih OpenSSH-nya. Di port 22-nya udah listening. Nih, statusnya listen ya. Oke, sekarang kita juga install OpenSSH server. Oke, ini juga sama. Oke. Oke, udah kebuka. Oke. Sekarang kita bikin di jam host. Kita pakai code Visual Studio Code. Nah, kalau saya running dengan root, saya biasanya seperti ini. Kita masuk ke root dulu. Nih, saya running visual. Kalau kita runningnya seperti ini, dia nggak bisa akses mode root. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin kalau ada yang tahu caranya, silakan dikasih tahu ya. Nah, nih, kalau saya mode seperti ini, saya bikin misalkan edit MOTD itu biasanya sering gagal. Nah, biasanya saya runningnya seperti ini. Code. Nih, code no sandbox. Di sini ada nih no sandbox user data dir.
Oke. User data dir. Oke. Oke. Nah, ini dari kita runningnya lewat root access. Nah, sekarang kita tinggal open. Kalau kita lihat catatan di sini, di home user ensemble, berarti kita harus bikin folder nih. Home user ensemble, baru kita bikin Linux. Seperti kita make dir home user min apa ya, min r kalau nggak salah, r ansible. Saya lupa. Rekursi parents min p berarti, sorry, tadi salah saya. Kalian bisa bikin seperti ini langsung. Nah, seperti ini. Kita ke cd home user ansible. Oke, kita sekarang udah di sini. Kita sekarang bikin touch, bikin file Linux. Oke, list kita udah punya file Linux. Sekarang kita coba buka file, open folder, home, mode location, my computer, home, user, ansible. Oke, open aja. Oke, kita udah punya nih Linux. Kita gedein aja ya. Oke, always trust aja. Digedein dikit. Edit preference. Tunggu. View range. Ntar saya cari yang gedein font ya, kekecilannya. Ini kalau nggak kelihatan nanti kalau di videoin. Edit preference. Setting. Font size-nya 18 ya, lumayan. Sudah. Coba. Oke. Nah, kayak lumayan nih, udah gedean dikit. Oke. Nah, sekarang kita bakal bikin ini playbooknya. Bukan playbook inventory. Saya buka. Nah, buat tutorial kalian bisa pakai Zeldoc ya. Zeldoc ada di video tahun sebelumnya gimana saya install Zeldoc. Nah, di sini kalian bisa, kalau kalian pengen butuh dokumentasi, kalian bisa cari aja Ensemble Inventory. Di sini ada penjelasannya. Oke. Intinya ini istilahnya target yang bakal kita automation. Kasarnya seperti itu, ya. Jadi kita ngelis target yang bakal kita automation. Oke, di sini cara bikinnya seperti ini. All. Kita definisikan dulu. Di sini saya pakai tag YAML ya. Kemudian tab fax, kita host, kita bikin satu-satu. Misalkan apa, serua, saya urutan dengan ini ya, serua. Kemudian kita juga punya sinabung. Oke, kemudian kita punya rinjani. Oke, nah di dalam sini kita punya variable ensemble host. Kalian di sini ada nggak ensemble host? Nah, ini dia ensemble host. Kita punya variable ini. Ini kita buat intinya IP dari target, IP atau domain dari target sebenarnya. Host. Oke. Ini kita punya variable ini. Ini kita kasih misalkan ini. Ini kan saya berurutan bikinnya ya. 42 3 4 5. Nah, enak jadi. Makanya saya bikinnya seperti ini biar gampang. Oke, 192, 168, 40.2. Ini juga sama. Kita S. Ini 3, ini 4. Oke. Kemudian kita bikin juga hostname. Ini variable hostname-nya. Serua. Oh ya, nih spasinya kurang. Sorry. Oke, di spasi dikit biar cantik sih jatuhnya.
Sebenarnya nggak ada masalah. Cuma kalau di VS Code-nya biar cantik aja. Ini Serua, ini Sinabung. Ini nanti buat variable karena kita ada playbook buat bikin hostname. Nih, kita ngambil playbooknya di sini. Makanya saya bikin seperti itu. Oke, Sinabung. Oke, di sini adalah Rinjani. Oke. Sekarang kita bisa tes. Kalian bisa terminal, buka aja di bawah atau sebelahan aja ya. Ntar saya bikin sebelahan terminalnya. Saya nggak terlalu suka terminal di bawah. Kita sebelahin aja. View French layout columns. Ini kita tarik, kalau nggak salah bisa langsung. Tar. Oke, ini dia. Oke, sip. Terminalnya di sebelah. Jadi kita bisa langsung. Nah, di sini kita bisa kalian bisa bikin seperti ini sebenarnya. Di sini kita punya variable buat kita ngeremote-nya. Itu Ansible. Kita cek satu dulu ya. Ansible user. Kita connect dengan kompetitor karena kita punya usernya login itu dengan kompetitor ya. Kalian di sini cut etc password. Nah, kita punya login kompetitor yang bukan user root ya. Mungkin kompetitor. Oke. Kemudian Ansible SSH password. Oke. Password. Oke. @ss-rd. Sekarang kita uji coba dulu dengan ini. Nah, cara uji cobanya gimana? Oh, sorry. Kita harus bikin dokumentasi tags itu di ini etc motd. Berarti kita bisa buka file, open file, etc order location. Kalau nggak kita bisa dari sini aja langsung, dari sini code etc motd. Oke, kita tambahin no sandbox. Ini kayaknya bisa digedein deh. Reference. Nanti saya cari tahu buat gedein apa ini ya. Kecil banget nih, no sandbox. User data dir. Yes. Oke, nah di dia. Kita bikin catatan di sini. Misalkan tulisnya pagar checklist inventory. Kemudian satu lagi kita bikin buat checking modul. Oke, sekarang kita yang teks dulu yang checklist inventory. Ini karena ya root bisa save ya. Di etc itu kan kita nggak bisa nge-save, tapi karena saya root saya bisa nge-save-nya. Oke, jadi semua dokumentasi kita running di sini. Nah, buat checklist inventory kita bisa pakai ini komennya Ansible. Ntar saya gedein dulu ya, ini kecil banget nih. Oke, ini ada terminal font size ya. Kalian bisa cari nanti di edit preference, kalian tulis saja terminal size. Kita gedein jadi 16 aja, coba bisa nggak? Oke, lumayan nih, udah gede. Ya, di sini edit file reference, kemudian setting di sini. Saya kasih lihat file reference setting. Nah, di sini kalian tulis saja terminal size. Oke, nih tinggalan gedein. Oke, ini lumayan gede. Oke, nah sekarang kita bakal cek inventory-nya. Kita sudah bikin inventory ini. Ada data ini. Oke, Ansible ini
Oh, oke. Kita belum install Ansible-nya ya. Ini apt install Ansible. Oke, kita install dulu. Ini lumayan lama. Saya lupa. Harusnya kita install dulu baru kita bikin inventory-nya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita install dulu kan. Makanya komennya kok belum ada seperti itu kan. Tunggu sebentar. Oke, ini instalasi Ansible-nya sudah selesai. Coba kita lihat Ansible min version. Oke, ini udah running ya. Dia sekarang pakai Ansible 2.14.3. Ini kalau beda ya silakan dicek. Oke, sekarang kita cek Ansible inventory. Oke, ini sudah ada komennya. Kemudian kita pakai komen min i. Kita cek di mana kita letaknya, home, user, Ansible. Tetap tempat kita letakin file inventory-nya. Di sini al linux. Oke. Kita pilih buat list. Coba list. Nah, ini dia. Oke, datanya udah kebaca. Seperti ini. Oke. Ini komennya buat kita ngecek inventory. Oke, kita bikin catatan di MOTD-nya. Paste. Oke. 1 all linux. Oke. Oke. Selanjutnya kita bakal cek running playbooknya, cek wing modul. Oke. Kita bikin catatan di Linux. Oke. Komennya seperti ini. Ansible. Jadi semua inventory al min i. Letak inventory-nya. Min i itu buat cari inventory, home, user, Ansible, all linux seperti ini. Kita panggil modul ping. Oke. Oke. Kita perlu install SSH pass program di sini. Yes. Oke, Rinjani Unreachable. Kita cek dulu sah. Oke, ini ada sebenarnya masalah. Kita perlu install satu adalah SSH pass. Oke. Sorry, kita Ctrl C. apt install SSH pass. Oke. Kita running lagi. Oke, ini kan memang belum ada user password, makanya seperti ini bagian ini ya, unreachable. Nah, di sini kita dapat password instead key not possible because host key checking is enabled and SSH does not support this. Kita kurang satu fingerprint-nya. Gimana? Kenapa kurang fingerprint? Jadi seperti ini. Saya di root ya. Jadi kalau kita lihat cut, saya lupa di mana. Kita coba di SSH. Jadi caranya seperti ini, SSH kompetitor. Kita SSH dulu. Saya lupa letak file SSH-nya di mana. Nanti saya kasih lihat 68 40.2. Nah, di sini kita bakal ngelakuin fingerprint ke sini. Ke serua. Nah, kita pilih yes. Nah, misalkan kita C aja seperti ini. File SSH1 di cut home root nih dot SSH non host. Nah, ini dia. Karena saya di root, saya tadi SSH-nya di root, dia ada di sini letaknya. root.ssh non host. Nah, satu yang cuma ada kok ada dua nih. Oke, kita gede dikit. Jadi yang sudah kedetek dari saya itu cuma yang ini. Yang ada dua nih. Satunya siapa ya, saya pernah SSH. Oh, pernah yang sepertinya satunya yang ini nih. Yang kedua tadi ini.
Nah ini unreachable, dia pernah SSH ngirim public key kan di yesin. Nah ini belum ada, makanya dia belum bisa. Oke, sekarang kita karena sudah ada datanya di sini, kita bisa running ini lagi. Jadi buat ngeceknya. Jadi intinya fingerprintnya belum ada di punya kita, makanya dia belum bisa. Oke. Keseruannya sukses, tapi kerinjaninya gagal, kesinabungnya juga gagal nih pasti. Oke. Nah kenapa belum ada? Karena data ininya belum ada. Nah ini bisa kalian paste di sini semua sama. Ini kan user passwordnya sama, kalian bisa paste di sini bawah sama. Tapi daripada report, kita bikin aja variables global parse. Ini saya tambah catatan dulu ya. Ansible min m linux ping. Kita bikin catatan aja. Oke, seperti ini. Nah, kita bikin variable seperti ini. Oke, cut. Kita paste di sini. Oke. Sekarang kalau kita lihat Ansible inventory-nya, list. Nah, semuanya punya variable SSH password dan SSH user yang sama, karena kita bikinnya di variable seperti ini. Itu jadi lebih fleksibel. Jadi kalau misalkan datanya sama, nggak perlu kita bikin di hostnya langsung seperti itu, ya. Oke, sekarang kita coba cek lagi dengan ini. Oke, ini sinabung valid. Kenapa? Karena kita belum melakukan ini. Nah, sinabung tuh 4. 3 ya. Yes. Nah, fingerprintnya belum ada. Kita kontrol C aja. Gak usah connect. Kita coba lagi. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya ini sebenarnya tambahan dan wajib sebenarnya dilakukan. Karena kita ini nanti buat konfigurasi itu harus di mode root, sedangkan kita ini kan connect-nya dengan mode ini kompetitor kan. Nah, gimana caranya biar bisa sampai ke mode root? Kita harus pakai data bcom, Ansible bcom. Oke, seperti ini. Nah, Ansible bcom. Fungsinya buat apa? Ini buat escalation mode. Jadi kita bakal berubah menjadi root. Oke. Nah, kita perlu nambahin variable. Saya tambahinnya di sini aja ya, atas semua ya. Ansible. Jadi nanti kita bakal jadi root bcom. Kita pilih ini true. Oke, oh sorry, Ansible, jangan salah. Oke, kemudian kita butuh lagi Ansible bcom method. Kita pakai su, menggunakan su. Kenapa kita pakai su? Karena kalau kita di sini misalkan exit, kita pengen ke root, kita pakai command su p ss -d. Sorry, salah. Su. Kok gagal ya? Oke, udah salah ketik tadi saya. Oke, kita pindah ke rootnya dengan pakai command su seperti itu. Kemudian kita juga masukin passwordnya, Ansible bcom password. Seperti itu, ya. Oke, kalau kita lihat Ansible inventory-nya, paste. Oke, seperti ini. Oke. Ini kalau connect-nya berarti kita pakai ini. Aman. Oke, nggak ada masalah sampai sini. Saya rasa udah selesai bagian sini. Bagian yang ini ya, inventory pertama. Selanjutnya kita bakal bahas bikin inventory yang ini. Buat bagian apa, jam host ini, yang di bagian ini nanti saya bakal ngasih tahu lebih lengkapnya mungkin di bagian kalau kita udah bikin hostname seperti itu. Misalkan saya matiin ini, bisa nggak melakukan perubahan.
Nanti kita bakal uji coba ya. Jadi ini urgent dipakai karena saya loginnya apa istilahnya ngeremotnya pakai user kompetitor, kemudian escalate ke root. Tapi di sini kok nggak ada backcom user, karena kita udah tahu bahwa default dari Linux itu adalah user privilege, yang paling utamanya itu adalah admin, yang paling tingginya. Root. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasan dari ini yang pertama. Selanjutnya kita bakal bikin role based inventory. Dibikin 2 bisa ya. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.